Haleluya, haleluya, haleluya. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan dikecewakannya. Itu sebabnya kita dengan bangga dan bersyukur meskipun di rumah kita masing-masing tetap berharap kepada Tuhan, tetap bersorak-sorai, tetap bersuka cita, beribadah kepada dengan takut dan gentar. Karena kita tahu Dia Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Dia Yehova Shammah. Dia Allah El Shaddai, Allah yang mencukupi kebutuhan kita. Dia Allah yang sanggup lakukan segala perkara. Dia bukan Tuhan yang jauh, Dia Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Dia Allah Immanuel yang menyertai kita. Dan ketika Dia menyertai kita, Dia kuatkan kita, Dia mampukan kita, Dia latih kita, Dia robah hidup kita. Sehingga semakin hari kita semakin hidup berkenan di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya. Selamat datang dalam ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat. Bersama dengan Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Dalam lawatan Allah di rumah masing-masing. Dan kita percaya betul hari ini kembali kuasa-Nya, anugerah-Nya, berkat-Nya akan dicurahkan di tengah-tengah kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini sungguh berarti, sungguh bermanfaat buat kita. Mari kita bersama ikuti petunjuk ibadah online dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center berikut ini. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah ibadah, bukan sekedar tontonan. Karena itu pastikan setiap saudara excited, setiap saudara bersemangat, bersuka cita, dan secara interaktif ibadah ini berlangsung. Mari kita menyanyi, mari kita menanggapi firman Tuhan, sehingga sungguh kita merasakan hadirat-Nya yang dahsyat dan luar biasa. Selama Tuhan masih beri kesempatan untuk kita beribadah di rumah masing-masing, saya percaya ada rencana Tuhan untuk pemulihan bagi keluarga kita. Karena di mana hadirat-Nya turun, maka di situ kemuliaan yang akan dinyatakan. Sehingga setiap kita dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Meskipun kita udah kangen beribadah di gereja, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tunggu sabar sedikit. Saya begitu cinta sama saudara, saya nggak mau di gereja ada klaster baru, dan saya juga nggak mau di gereja ditutup sini lalu mesti jaga jarak. No, that is not what we call service. Itu nggak bisa saya sebut ibadah, karena ibadah itu kita bebas memuliakan Tuhan. Jadi sebelum kita harus buka masker, sebelum kita nggak jaga jarak, saya tetap akan melayani secara online saudara sekalian. Sehingga saya yakin pasti ada kehendak Tuhan. Kenapa ini terjadi? Tembok-tembok gereja boleh runtuh, tetapi kita percaya betul kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sehingga meskipun pintu-pintu gereja tertutup, tapi pintu rahmat dari Tuhan dari sorga akan tercurah buat kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya percaya betul Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Dan bersama dengan saya ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ada Ella bersama kita, ada Meta. Dan saya percaya betul juga dengan disertai oleh tim musik yang luar biasa. Di hari Minggu pertama di bulan Mei ini, kita akan terima berkat Tuhan dan persiapkan roti dan anggur kita, karena kita juga akan menerima tubuh dan darah Kristus, di mana kita tahu lewat tubuh dan darahnya kehadirannya nyata, dan ketika kita masuk bersama dalam kematiannya, kita juga menerima kuasa lewat kebangkitannya. Haleluya. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, karena sungguh Dia Tuhan yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya.
menaikkan syukur kami, sembah kami, pengagungan kami di hadirat-Mu Tuhan. Sebab besar setiamu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar
Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tertinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah, atas segalanya, Raja segala Haleluya. Haleluya. Bagi kami tetap Yesus adalah Raja di atas segala raja. Kami tahu jadi Kristen tantangannya tidak sedikit. Kami tahu jadi Kristen tanggung jawabnya berat. Tetapi Tuhan harinya akan tiba. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Itu sebabnya kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Di rumah kami masing-masing, kami bersorak-sorai dalam ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat. Karena kami tahu Yesus kami Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, juru selamat satu-satunya. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Kristus. Terima kasih kami ditebus. Terima kasih kami dijadikan anak-anak Allah. Terima kasih kami dijadikan warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan mengutus pasukan malaikatnya menjaga kami. Terima kasih ada roh Allah di dalam diri kami. Sehingga kami dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih. Kami mendapat kesempatan kembali di hari Minggu pertama di bulan Mei ini. Untuk dapat beribadah kepada Kristus dan kembali menerima tubuh dan darah Kristus sebagai peringatan buat kami. Akan segala korban sempurna di atas kayu salib buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di rumah kami masing-masing ada kemerdekaan ilahi. Sehingga kemuliaan Allah dinyatakan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Sehingga hal-hal indah dahsyat dan luar biasa terus menerus terjadi di tengah keluarga kami masing-masing. Tolong kami fokus dari awal pertengahan sampai akhirnya. Sehingga kami tidak terpengaruh dengan apapun. Dan kami tidak menyelesaikan ibadah ini di tengah jalan. Tapi sampai kami menerima doa berkat. Doa pengutusan dan doa penutup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, tolong perangkat yang kami gunakan. Sehingga sungguh ada hadirat Tuhan, urapan Tuhan di dalamnya. Karena kami beribadah dengan kasih sempurna Tuhan. Dan kami tahu Roh Kudus menaungi ibadah kami. Dan Tuhan menolong kami. Sehingga seluruh ibadah ini hanya fokus pada satu nama di atas segala nama. Sembunyikan kami semua yang melayani di bawah kuasa salib-Mu. Sehingga yang nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan yang ditinggikan hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Nama di atas segala nama. Yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin.
Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya jemput setiap saudara bangkit berdiri. Meskipun di rumah masing-masing yang ada yang jaim-jaim, haleluya. Yang punya alat musik bisa mainkan alat musik bersama. Kita mau melayani Tuhan bersama-sama, amin. Siap memuji Tuhan. Ingat, Yesus ada di tengah-tengah kita. Meskipun kita tidak ada di dalam rumah ibadah, tapi kita di rumah masing-masing, hadirat Tuhan ada. Ayo siap memuji Tuhan. Haleluya. Dan Meta dan juga Ella akan bersama dengan tim musik memuji Tuhan. Mari kita bersama. Haleluya, haleluya, yeah. Hey, kita imani pujian ini bersama-sama. Masih ada pengharapan, masih ada jalan keluar bagi kita. Haleluya. Oh, oh, oh. Selalu ada bagi mereka yang menantikan Tuhan. Selalu ada jalan keluar bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dengan rasa syukurmu sama-sama katakan, selalu ada pengharapan bagi mereka yang menantikan Tuhan. Selalu ada jalan keluar bagi mereka yang mengandalkan Tuhan. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka. Saudara yang di rumah, mari bertepuk tangan, sama-sama katakan, Allah turut bekerja, hey, dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka. Sekali lagi, lebih semangat buat Tuhan, sama-sama katakan, Allah, hey, turut bekerja, amin, dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Say, Allah turut bekerja. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu lebih besar dari segala nama di dunia ini maupun di surga. Haleluya, nama Yesus kekuatan kami. Haleluya. Come on, say, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya.
Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, rasanya kita mau terbang ini. Nama Yesus di atas segalanya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, if you have word, if you have problem, if you have anything in life, kalau saudara ada apa aja dalam hidup ini, nyanyi aja, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin, haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Ya, tapi ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, ya kan? Jadi jangan orang ngomongin kita, nama Yesus kalahkan musuh. Itu salah. Karena musuh kita bilang lawan musuh iblis, sama seperti singa berkeliling mencari orang dapat ditelannya. Iblis mau taruh kepahitan, kebencian, kekecewaan, kepusasaan. Itu yang kita mesti kalahkan. Sampai kita melihat kemenangan, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita yang sempurna. Haleluya. Wow, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk firman Tuhan. Saudara mau duduk, saudara mau berlutut, saudara mau tetap bangkit berdiri menyembah Tuhan. Kita percaya betul hari ini sesuatu yang dahsyat Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Dan kita tahu, aku masih punya Tuhan. Apapun yang terjadi, selama kita masih punya Tuhan, kita punya pengharapan. Selama kita punya pengharapan, kita punya iman. Dan karena kita punya iman, kita tahu sesuatu yang dahsyat akan Tuhan nyatakan. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sama-sama dengan imanmu, nyatakan pujian ini. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadirat Tuhan. Katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap
Haleluya, haleluya. Dengan bangga kembali di hari Minggu pertama di bulan Mei ini, sebelum kami menerima firman Tuhan dan sebelum kami menerima tubuh dan darah Kristus, kami menyatakan dengan bangga, aku masih punya Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kami harus hadapi, apapun yang harus kami lewati, apapun yang harus kami jalani, kami tidak lewati sendiri, kami tidak jalani sendiri, tapi kami berjalan bersama Yesus kekuatan kami. Dan karena Yesus kami dapat katakan, kami lebih daripada orang-orang yang menang. Yesus yang sudah mati dan bangkit buat kami adalah Yesus yang menjamin kami tidak akan pernah ditinggalkan, dipermalukan dan dikecewakan. Karena itu Bapa, kami dalam keyakinan yang kuat, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Berbicaralah buat masing-masing kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada saat ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini, bukan sekedar lawatan Allah di rumah kami masing-masing yang biasa kami ikuti setiap minggu. Tapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus. Lewat roh, lewat firman, lewat perjamuan suci hari ini. Dan kami tahu, kami percaya, orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Buat setiap saudara yang masih berdiri, silahkan duduk. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya perlu ingatkan sekali lagi, ibadah hari ini adalah ibadah juga yang disertai oleh perjamuan suci, saudara-saudara. Jadi kalau saudara rindu mendapatkan perjamuan suci, dan perjamuan suci yang kita lakukan hari ini bukan sakramen, saudara-saudara, karena sakramen harus kita lakukan di gedung gereja, saudara-saudara, iya kan? Di dalam ibadah resmi menurut aturan sinode gereja, iya kan? Itu sakramen, saudara-saudara. Tetapi yang kita lakukan adalah apa yang sesuai firman Tuhan katakan, bahwa kamu setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Jadi saudara-saudara yang mungkin belum di CD, saudara-saudara yang mungkin belum sesuai dengan ikuti aturan-aturan gereja saudara, kali ini kita melakukan hanya yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita mengingat tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah buat kita, sudah mati dan kayu salib buat kita. Jadi sesuai dengan iman kita, biarlah kita menerimanya saudara-saudara. Dan gak usah ada perdebatan, karena kalau saudara tidak mau menerima ya tidak apa-apa. Tapi kalau saudara mau mengikuti seperti yang Alkitab katakan, bahwa mau menerima tubuh dan darah Kristus, setiap kali kita melakukannya mengingat akan Kristus. Jadi bukan sekedar sakramen, tapi betul-betul kita ikuti apa yang menurut Alkitab. Dan saya tidak akan berdebat soal ini sakramen atau apapun. Saya ikuti saja aturan-aturan sinode gereja-gereja, bahwa sakramen dilakukan di rumah-rumah ibadah, di tempat yang resmi. Tetapi Alkitab juga ajarkan kita bahwa kita memecah roti dan mengingat tubuh Kristus, memecah roti sambil mengingat tubuh Kristus dan meminum anggur sebagai tanda kita mengingat tubuh Kristus, sebagai mengingat darahnya yang sudah tertumpah buat kita. Sebagian berkata orang Kristen minum alkohol. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan soal alkoholnya, karena justru yang saya anjurkan adalah wine yang tidak bercampur dengan alkohol, saudara-saudara, iya kan? Karena bukan soal alkoholnya, tetapi soal darah Kristusnya. Itu yang paling penting, saudara-saudara. Jadi saudara yang belum mempersiapkan dan rindu, saudara bisa melakukannya sekarang sambil kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita di atas segala-galanya. Kita naikkan apa yang kita yakini sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat.
Amin. Great. Buka kitab kita masing-masing. Wow. Kita masih ada dalam pembahasan yang sangat menarik ini. Yaitu 33 tugas gereja di akhir zaman. Ya kan? Wow. Ada banyak orang senang untuk membahas apa berkat buat gereja di akhir zaman. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berkat itu sudah pasti. Tinggal kita terima saja saudara-saudara, ya kan? Tetapi yang harus kita mengerti adalah tugas kita. Karena saya terlalu percaya waktu kita melakukan bagian kita, Kristus menyelesaikan segala yang harus dikerjakannya buat kita. Yang setuju katakan amin. Nah, salah satu tugas gereja di akhir zaman, minggu lalu kita sudah bahas tentang the golden rule of Christianity atau hukum agung atau hukum emas dalam iman Kristen kita. Yaitu apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan lakukan. Dan apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu juga kepada orang lain. As simple as that, ya kan? Nah, sekarang salah satu tugas gereja di akhir zaman ini adalah pembawa damai. Nah, taruh tangan kanan selalu di dada. Ayo, kan saya udah bilang kan ini ibadah interaktif toh. Taruh tangan kanan selalu di dada, sama-sama bilang sama saya punya tugas. Semangat, sama-sama bilang saya punya tugas. Untuk menjadi pembawa damai. Amin. Nah itu dia ya kan. Buka kitab kita sama-sama. Saya mau kita belajar hal ini dengan menarik saudara. Karena ini pembahasan yang indah. Matius 5 ayat 9-12. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah hari-hari ini Indonesia punya satu istilah. Yang biasanya kita agak jarang dengar. Yaitu kegaduhan. Dan saya pelajari dan betul dunia di mana kita hidup hari-hari ini adalah dunia yang gaduh. Tetapi Alkitab luar biasa. Istilah-istilah dunianya berubah. Tapi jawaban Alkitab tetap sama. Tugas orang percaya tetap sama. Di tengah dunia yang penuh dengan kegaduhan, maka berita firman Tuhan buat kita, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Siapa pembawa kegaduhan? Anak-anak setan. Ketika semua sedang sibuk vaksin, ada saja anti vaksin. Kenapa? Karena setan mau gaduh. Ketika semua didorong untuk ikuti protokol kesehatan, ada saja yang mau melawan. Kenapa? Karena iblis mau menciptakan kegaduhan. Iya kan? Ketika semua diajarkan, oke, boleh saja kita menghadapi pandemi ini, tapi tetap tenang, tetap bersyukur, tetap jalani hidup dengan sukacita. Tapi ada saja yang tetap menjalani dengan ketakutan. Kenapa? Iblis mau menciptakan kegaduhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dengan lain kata, yang tidak membawa damai, yang menciptakan kerusuhan, yang menciptakan kegaduhan, yang menciptakan keributan, sorry untuk bilang ini, anak-anak setan. Sorry. Selama saudara ikuti 1 tahun ini, saudara mengerti, saya bukan pendeta yang tukang cari muka. Saya bukan pendeta yang hanya ingin disukai oleh netizen. Saya bukan hanya pendeta yang ingin mendapat jempol dari jemaat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pendeta yang bertanggung jawab sama Tuhan. Saya harus memberitakan kebenaran, dan kebenarannya adalah kalau engkau membawa damai. Orang boleh ngomongin saudara, orang boleh fitnah saudara, orang boleh jahatin saudara, orang boleh sakiti saudara. Tapi kalau saudara bawa damai, engkau anak Allah. Tapi meskipun orang menyakiti saudara, kalau engkau membalas, sorry untuk bilang, engkau anak iblis saudara. Karena anak Tuhan diajarkan untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Bisa menatap saya dan mereka kata pendeta ini apa-apa anak iblis. Loh, saya tidak bisa memurahkan arti firman Tuhan. Saya tidak bisa bilang, ya kalau kita bawa damai anak Allah. Kalau bukan bawa damai ya mungkin belum anak Allah. Ya belum anak Allah artinya apa? Masih anak setan saudara. Karena kita cuma punya 2 pilihan. There is no other choice for us. Gak ada pilihan buat kita. Sama-sama bilang saya harus membawa damai. Gak ada pilihan buat kita. Itu bukan pilihan. Tapi itu kewajiban. Tanda, ciri. Makanya Alkitab bilang. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak Allah.
Perhatikan ayat selanjutnya. Berbagai orang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang punya kerajaan surga. Jadi walaupun kita dianiaya karena kita hidup benar, kita disakiti, dikhianati karena kita hidup benar, kita nggak usah balas karena kita adalah orang yang berbahagia karena kita berarti yang mempunyai kerajaan surga. Jadi lihat ya, kalau kita berontak, kita nggak bisa bawa damai. Kalau kita berontak, kita memperjuangkan hak kita, oh saya nggak terima dong, saya dianiaya. Maka apa yang terjadi? Kita tidak bawa damai, kita menciptakan kerusuhan, kegaduhan. Jelas ya? Bahkan ayat 11-nya lebih jelas lagi di situ dikatakan. Berbahagialah kamu jika karena aku. Bukan karena mulut kamu, bukan karena kelakuan kamu, bukan karena kesombongan kamu, bukan karena ketengilan kamu. Ya kan? Berbahagialah kamu jika karena aku. Kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan yang jahat. Karena kamu percaya kepada aku, karena kamu hidup benar, karena kamu mengikuti standar dan nilai-nilai kerajaan sorga. Lalu kamu dicela, dianiaya dan difitnah segala yang jahat. Ayat 12 bilang apa? Bersukacitalah. Makanya kita tetap bisa bawa damai. Kenapa? Karena meskipun kita dicela, dianiaya dan difitnah segala yang jahat, kita dibully. Ayat 12 bilang kita tetap bersukacita. Karena kita bersukacita, kita bisa bawa damai. Karena kita bergembira, kita bisa membawa kasih dan menebarkan sukacita Kristus. Makanya Alkitab bilang bersukacita dan bergembiralah. Karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berarti fokus kita bukan bagaimana saya bahagia. Fokus kita bukan bagaimana saya untung. Fokus saya bukan bagaimana harga diri saya dihargai dan dihormati. Tapi fokus kita jelas. Upahmu. Yeah. Yes. Upahmu besar di surga. Jadi kita fokusnya bukan pada dunia. Tapi kita fokusnya pada surga. Karena kita fokus pada surga, kita jadi warga kerajaan surga, kita bawa damai, klik. Aha. Saya sebut begini, dunia di akhir zaman. Sorry kalau ada yang tersinggung. Dunia di akhir zaman saya sebut adalah dunia yang penuh kegaduhan. Selalu nonton sinetron, isinya kegaduhan. Selalu dengar berita, isinya kegaduhan. Selalu lihat politik, isinya kegaduhan. Selalu lihat situasi ekonomi, isinya kegaduhan. Karena memang dunia di akhir zaman adalah dunia yang penuh kegaduhan. Coba lihat firman Tuhan ini, klik. Markus 13 ayat 7-10. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah, semuanya itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Lihat dari ayat ke-7 sampai ayat ke-8, semuanya bicara apa? Kegaduhan. Lihat ayat 9. Tapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan pada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat. Kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu pada semua. Lihat, 7, 8, 9 semua bicara tentang kegaduhan. Tapi satu-satunya yang bisa mengatasi kegaduhan, jawaban bagi kegaduhan ayat yang ke-10, Injil harus diberitakan dahulu kepada semua. What is Injil? What is the gospel? Gospel is talking about peace. The gospel talking about solution. Dunia hanya menciptakan kegaduhan tanpa solusi. Masing-masing hanya mau menang, masing-masing hanya ingin egonya sendiri. Tapi Injil bicara tentang apa? Merendahkan diri. Injil bicara jalan keluarnya. Makanya Injil harus tersebar karena hanya oleh Injil ada damai. Hanya oleh Injil ada kepastian. Hanya oleh Injil ada jalan keluar. Karena Injil mengajar kepada kita Yesus sudah mati buat kita. Dia menebus kita dengan darah yang mahal. Sehingga apa yang tidak mampu kita selesaikan, dia selesaikan dalam anugerahnya. Jadi hari ini waktu kita angkat roti dan angkat cawan anggur kita. Kita yang sedang panik, kita yang sedang tertekan, kita yang sedang kecewa. Kita tahu kita beroleh damai sejahtera. Karena Kristus menyelesaikan yang saya tidak bisa selesaikan.
Kristus menyelesaikan yang dunia tidak bisa selesaikan. Kristus menyelesaikan apa yang bahkan uang tidak bisa selesaikan. Segala kemuliaan buat Kristus. Haleluya. Selanjutnya. Berarti Alkitab sudah menubuatkan. Kalau kita melihat kegaduhan hari-hari ini. Jangan panik. Jangan stres. Jangan bertanya, Tuhan saya udah gak kuat lagi. Kapan saya bisa selesai dengan semua? No. Take it easy. Everything is written. Segala sesuatunya sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Dan Alkitab juga ajarkan bahwa salah satu yang akan mengambil peran penting di akhir zaman untuk menciptakan kegaduhan-kegaduhan ini adalah media. Karena di akhir zaman ada istilah begini. Who control the media will control the world. Siapapun yang mengontrol media, siapapun yang mengendalikan media akan mengendalikan dunia. Dan media memang menciptakan kegaduhan. Untuk menuju pada salah satu solusi dunia. Yaitu antikris. Dan kita tidak mau dibodoh-bodohi dengan kegaduhan ini. Karena di tengah kegaduhan tugas kita bukan bagaimana juga terlibat dalam hoax ini. Tugas kita tetap beritakan Injil. Makanya sebagai gembala sudah saya mau ingatkan. Jangan pernah broadcast hal-hal yang hanya dari dunia ini. Engkau hanya dipakai setan untuk menciptakan kegaduhan-kegaduhan. Kabarkan Injil. Itu tugas kita. Tugas kita bukan menambah gaduh dunia ini. Karena dunia ini sudah akan penuh dengan hoax-hoax. Karena apa? Karena dunia sedang mau mengarahkan kegaduhan-kegaduhan yang ada melalui media. Saya pelajari selanjutnya, klik. Dalam dunia media ada istilah. The bad news is the good news. Gak mungkin ada berita artis ini sama suaminya atau sama istrinya dan keluarganya semua baik-baik aja. Itu bukan berita. Artis ini yang tadinya kelihatan baik-baik, sekarang cerai. Karena dia memperkosa pembantunya. Wah, itu jadi berita. Pejabat ini, keluarganya baik-baik, penghasilannya baik-baik, bukan berita. Pejabat ini korupsi, itu baru berita. Inilah kegaduhan-kegaduhan yang memang mau diciptakan dunia. Untuk akhirnya menciptakan ketidaknyamanan, ketidaktenangan, sehingga akhirnya lari dari jalan Tuhan. Dan akhirnya mulai cari solusi di dunia ini. Dan disitulah persiapan one world order untuk menuju pada kekuatan dan kuasa antikris. Itu sebabnya fokus kita harus tetap the gospel, harus tetap Injil, harus tetap Injil, harus tetap Injil, harus tetap salib Kristus. Klik. Saya pelajari, iblis sedang menggiring media dalam pemberitaan kegaduhan. Dengan beberapa tujuan. Yang pertama, agar manusia menjadi takut dan gentar. Alkitab saya bilang begini. Di akhir zaman, manusia akan takut dan bingung oleh gelora laut. Dan apa yang terjadi di muka bumi. Orang hari-hari ini tidak menikah takut. Orang menikah pun takut. Orang hari-hari ini gak punya duit takut. Tapi punya duit juga takut. Orang hari-hari ini suaminya ganteng takut. Apalagi kalau suaminya gak ganteng. Iya kan? Saudara kasih dalam Tuhan. Orang punya kerjaan, anaknya takut. Apalagi gak punya kerjaan. Tetapi berita firman Tuhan sudah berkata, jangan takut, aku menyertai kamu. Makanya selalu saya bilang, the gospel is the solution. Kenapa kita harus beritakan Injil di akhir zaman? Karena Injil tetap adalah kekuatan Allah. Injil adalah tetap jawaban. Dan yang media mau ciptakan adalah suasana yang takut dan gentar. Coba saudara pelajari hari-hari ini. Ketika saudara pelajari hari-hari ini, berita-berita menceritakan, nggak ada rumah tangga yang bahagia. Suami yang kelihatan setia,
Tiba-tiba punya perempuan lain. Sehingga akhirnya istri kalau lihat suaminya, jangan-jangan dia punya perempuan lain. Jadi hidup dalam ketakutan terus, hidup dalam kecurigaan terus. Hidup dengan asumsi-asumsi buruk. Nah itu yang media mau ciptakan kegaduhan itu, takut dan gentar. Lalu selanjutnya, apa yang media mau ciptakan? Merasa biasa dengan kekerasan dan kekasaran. Coba kita lihat media hari-hari ini. Berita hari-hari ini. Kekerasan demi kekerasan. Sehingga kita lihat hari-hari ini. Suami dan istri makin kasar. Pendidikan anak mulai makin keras. Karena game-game dari anak-anak udah dilatih keras, kasar. Anak-anak tidak dihargai. Tidak diajar untuk menghargai neninya, pembantunya. Pokoknya kalau kamu bayar dia, kamu bisa berlaku seenaknya. Dan kalau neninya marah, kamu gimana sih, kamu kan udah dibayar. Kita bentak di depan anak, jahat. Saya sebut, engkau boleh orang kaya tapi kelakuanmu kampungan sama sekali. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Kita anak raja. Kita warga kerajaan sorga. Jangan hidup dengan cara kampungan seperti itu. Mari kita tetap hidup saling menghargai. Kita belajar seperti apa yang minggu lalu kita sudah belajar. Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu jangan perbuat. Kalau kita nggak ingin dikasari jangan kasari orang. Karena ini yang media mau ciptakan. Hidup yang takut gentar. Merasa biasa dengan kekerasan dan kekasaran. Selanjutnya. Menjadi egois dan memikirkan diri sendiri. Ngapain mikirin orang? Yang penting urusan diri sendirilah. Tapi ingat waktu kita menerima tubuh dan darah Kristus nanti. Kita angkat roti. Kita angkat cawan anggur. Kita mengerti Yesus mati buat kita. Kenapa kita sebagai suami gak mau mengalah demi kebahagiaan rumah tangga? Kenapa kita sebagai istri tidak mau mengalah untuk kebahagiaan rumah tangga? Selalu saya bilang, orang yang mengalah, saya sebut pahlawan. Orang yang mengalah di pelayanan, saya beri nama pahlawan dalam pelayanan itu. Orang mengalah di dalam keluarga, saya beri nama pahlawan di keluarga itu. Engkau pemenangnya, engkau juaranya. Tapi orang-orang yang kasar, orang-orang yang egois, orang yang kepala batu, engkau pecundang. Engkau hanya seorang yang dikendalikan iblis. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu daging dan kepuasan duniawimu itu. Hari ini Alkitab ajarkan kita. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau engkau berani berkorban, engkau berani mengalah, engkau berani menaburkan hal-hal yang baik. Engkau juaranya. Karena engkau yang membawa damai. Orang ribut engkau bawa damai. Pelayanan mau pecah engkau bawa damai. Rumah tangga yang kacau engkau membawa damai. Dengan ngalahmu itu, dengan sabarmu itu, dengan hikmat sorgawimu itu. Karena memang dunia mau diciptakan takut dan gentar. Biasa dengan kekerasan dan kekasaran. Egois dan memikirkan diri sendiri. Selanjutnya. Iblis menggiring media dan pemberitaan kegaduhan dengan tujuan agar manusia menjadi semakin jauh. Dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Pokoknya kalau manusia udah ikut sama seperti orang lain, itu berarti dia udah normal, no? Apa normal? Orang sekarang anggap kawin cerai normal kok. Orang sekarang anggap lakukan hubungan seks sebelum nikah asal gak hamil normal kok. Orang sekarang anggap lesbian dan homoseks normal kok. Iya kan? Orang sekarang anggap onani masturbasi normal kok. Orang sekarang anggap pornografi normal kok. Itu yang saya bilang dunia tambah gila saudara-saudara. Pepatah bahasa Belanda bilang the world staat op zijn kop. Dunia sudah berdiri di atas kepalanya. Orang Manado bilang saya tahu bobale ini dunia ini. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Umat yang mengenal Allahnya kata Alkitab akan tetap kuat dan bertindak. Pastikan kita tetap pegang nilai-nilai kerajaan sorga. Biarin kita dibilangan kampungan, biarin kita dibilang norak, biarin kita dibilang ketinggalan zaman. Tapi zaman kita tetap zaman sorga. Amin. Kita bukan berasal dari dunia ini, kita gak bisa ikut dengan cara dunia. Kita tetap ikut sebagai warga kerajaan sorga yang setuju sama saya katakan, saya siap. Amin. Ayo selanjutnya, klik. Saya pelajari. Pemberitaan sorgawi, ala damai. Pemberitaan sorgawi selalu kekuatan. Pemberitaan sorgawi selalu solusi. Pemberitaan sorgawi selalu jalan keluar. Karena pemberitaan sorgawi selalu adalah kemuliaan Tuhan. Haleluya. Klik.
Saya pelajari di sini. Lihat Kisah Rasul 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Wih. Amin. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kita dilatih untuk pemberitaan damai. Coba. Selanjutnya. Kita lihat Efesus pasal 2 ayat 17 sampai 18. Coba apa firman Tuhan katakan? Ia datang. Yesus datang. Bukan untuk menghakimi. Tapi memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Kamu yang disebut kafir, kamu yang disebut gak percaya, kamu yang disebut bukan bangsa pilihan. Tetapi diselamatkan dengan panggilan yang dahsyat. Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Saudara-saudara yang merasa berdosa, saudara-saudara yang merasa ditolak, saudara-saudara yang merasa dikecewakan oleh hamba-hamba Tuhan, saudara yang merasa dikecewakan oleh orang-orang Kristen, saya mau beritahu Yesus datang untuk memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh. Kamu yang terluka, kamu yang merasa berdosa, kamu yang merasa jauh dari Tuhan. Tetapi juga damai sejahtera bagi mereka yang dekat. Artinya, meskipun selama ini kita merasa dekat Tuhan, kita pun tetap harus bertobat. Kita pun harus datang kepadanya. Kita pun harus tanggalkan kesombongan kita. Kita pun harus kembali kepada jalan kebenaran yaitu Kristus. Ayat 18. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Sehingga gak perlu kita saling menghina. Gak perlu kita saling menjatuhkan, gak perlu kita saling mengkafir-kafirkan, gak perlu kita saling menyesat-nyesatkan, gak perlu kita saling melihat perbedaan di antara kita. Tetapi ingat dalam Kristus ada damai sejahtera. Saudara-saudara yang hidup gelisah, saudara-saudara yang hidup gak ada kepastian, saudara-saudara yang berpikir saya hanya bisa masuk surga dengan segala perbuatan baik saya, dengan amal ibadah saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, amal ibadahmu seperti kain kotor kata Alkitab. Tapi kita hanya bisa diselamatkan oleh kasih anugerah, itulah damai sejahtera kita. Amin. Yohanes 14 ayat 27 bilang apa? Damai sejahtera. Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan, damai sejahtera yang Kristus berikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang dunia berikan, yang dari luar menutupi yang dari dalam. Ya kan yang dunia berikan, kalau kita suka cita karena sesuatu, ya udah kita bahagia. Tetapi damai sejahtera yang Kristus berikan, damai sejahtera yang kekal. Yang dari dalam terpancar keluar. Wow, haleluya. Dia membersihkan dalam kita dulu. Karena selalu saya bilang, orang yang terluka akan melukai. Tapi orang yang dipenuhi damai Kristus akan senantiasa membawa damai. Kenapa kita gak bisa membawa damai? Karena kita belum merasakan dan belum mengalami damai itu. Karena kalau kita merasakan dan mengalami damai itu, otomatis kita menjadi pembawa damai. Haleluya. Berarti waktu hari ini kau menerima tubuh dan darah Kristus, pastikan kau berkata, Tuhan, di keluargaku, di hidupku, di keseharianku, di pelayananku, dimanapun Tuhan tempatkan aku harus membawa damai. Karena pemberitaan salib adalah pemberitaan damai sejahtera. Nah, sementara saya pelajari damai sejahtera yang kita terima dari sorga. Yang pertama, damai sejahtera di tengah perjuangan. Mungkin apa yang kau harapkan belum terjadi. Tapi itu bukan berarti kau tidak punya damai. Mungkin apa yang kau impikan belum kau dapatkan, tetapi kau tetap punya damai. Karena kita tahu, aku tidak sendiri. Dia Kristus yang menyertai aku. Dia Kristus yang memberi kekuatan buat aku. Dia Kristus yang memberikan kepastian bagi aku. Saudara-saudara yang hari-hari ini sedang hidup dalam perjuangan. Ingat kau tidak sendiri. Daud menghadapi peperangan dengan Goliat. Dia bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan embing. Tapi aku datangi kau dengan damai, dengan nama Tuhan semesta alam. Damai sejahtera tetap di hatinya. Alkitab bilang apa? Melewati air, kamu tidak akan dihanyutkannya. Melalui api, kamu tidak akan dihanguskannya. Karena Tuhan yang berjalan di depan kita. Yes! Yang kedua, damai sejahtera yang kita dapati dari sorga.
Damai sejahtera di tengah ketidakpastian. Waktu ketidakpastian hidup kita, ketidakpastian ekonomi kita, ketidakpastian tentang penyakit kita. Bahkan dokter belum ketemukan penyakit kita. Kita tetap punya kepastian. Kita tetap punya damai. Karena Allah kita tidak pernah memberikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari damai sejahtera yang kita terima dari surga. Damai sejahtera di tengah penderitaan dan badai. Kadang kala saudara dengar khotbah seperti saudara berkata, para pendeta enak aja ngomong damai sejahtera. Dia nggak tahu penderitaan saya, dia nggak tahu kelakuan suami saya, dia nggak tahu tekanan-tekanan yang dibuat oleh mertua saya. Saya nggak sanggup menghadapi ini. Di tengah penderitaan sekalipun, kita tahu Tuhan tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan anak-anaknya. Di tengah penderitaan dan badai hidup yang berat sekalipun, ketika engkau tahu ada Yesus di dalam dirimu, ada kasih Tuhan, ada damai Kristus dalam hidupmu. Engkau berkata, tenanglah kini hatiku, Tuhan membimbing langkahku. Di tiap badai dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Amin. Tetap tenang kita. Meskipun di tengah badai. Karena dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Yang keempat. Bahkan damai sejahtera yang kita terima dari surga. Damai sejahtera di masa penantian akan mujizat dan kemenangan. Mujizat itu pasti. Kemenangan kita pasti. But we don't know when. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Itu aja kita imani. Mujizat itu pasti, kemenangan itu pasti. Tapi untuk menanti waktunya itu kita dapat damai. Karena kita tahu. My God will never ever too late. But He will never ever too fast too. Dia tidak pernah terlambat. Tapi juga dia tidak pernah terlalu cepat. Sehingga kita jadi manja. Tuhan melatih kita jadi tentaranya. Sehingga kalau hari ini mujizat belum terjadi. Kita berkata, tetap damainya aku rasakan dalam hidupku. Haleluya. Selanjutnya klik. Haleluya. Modal dasar kita untuk dapat menjadi pembawa damai yang pertama. Karena kita sendiri sudah menerima serta dipenuhi dengan damai. Kalau hati kita masih dipenuhi kegaduhan. Hati kita masih dipenuhi kebencian. Hati kita masih dipenuhi dengan kepahitan. Akhirnya kita sama seperti Petrus yang ada di Taman Getsemani. Langsung cabut pedang. Tapi Yesus yang hatinya penuh dengan damai surgawi. Dia berkata, sarungkan pedang. Hanya orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Kita bisa menjadi pembawa damai. Bukan karena apa yang dibuat oleh orang sekitar kita. Tapi karena apa yang ada di dalam hati kita. Kalau dalam hati kita ada damai. Maka otomatis yang keluar adalah damai. Karena ada aksioma dalam hidup ini. Kita hanya bisa memberikan apa yang kita punya. Kalau yang kita punya kepahitan, maka mulut kita yang keluar pahit. Sikap kita yang keluar pahit. Kalau hati kita penuh dengan kritik, kebencian, ketertekanan, itu juga akan selalu keluar. Tapi kalau ada firman, ada kasih Kristus, ada damai. Itu juga akan terpancar dari kata-kata kita, perbuatan, sikap, dan kehidupan kita. Yang kedua, modal dasar kita untuk dapat menjadi pembawa damai. Karena pola pikir kita sudah dalam standar surgawi. Bahwa pikiran kita bukan untung rugi. Tapi baik, berkenan, serta menyenangkan hati Tuhan. Kalau otak kita ini masih pikir untung rugi.
Maka yang terjadi adalah kita gak bisa jadi pembawa damai. Kita cuma jadi orang pencari untung. Iya kan? Tapi kalau otak kita, roh kita, jiwa kita sudah naik level. Yang kita pikir cuma yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, pasti kita jadi pembawa damai. Kalau hari ini sudah berkata, kenapa ya pendeta saya gak bisa bawa damai, aduh manusia-manusia di sekitar saya itu nyebelin gitu. Jawaban saya sederhana. Isi otak saudara, isi jiwa saudara, isi hidup saudara dengan kerinduan untuk hidup baik, berkenan, dan menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, modal dasar kita dapat menjadi pembawa damai. Karena kita membiarkan diri kita selalu dibersihkan oleh firman Tuhan. Dan itu dari Roh Kudus. Adalah selalu hal-hal yang menyebalkan, menyakitkan, mengecewakan kita. Sehingga kita membalas gitu. Tapi Alkitab bilang kamu sudah bersih. Oleh firman yang kukatakan kepadamu. Waktu hati kita terus dibersihkan. Setiap kali kita ada pikiran-pikiran cabul. Setiap kali ada keinginan-keinginan membalas. Setiap kali ada tekanan-tekanan dalam batin, ya kan. Kita bersihkan dengan firman. Kita bersihkan dengan firman. Kita bersihkan dengan firman. Dan kita ikuti tuntunan Roh Kudus. Maka yang terjadi. Kita akan mampu selalu menjadi pembawa damai. Haleluya. Yang keempat. Modal dasar kita menjadi pembawa damai. Karena kita sadar. Kita tidak mau dipakai iblis untuk menghadirkan kegaduhan. Jelas. Berbahagia orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu berarti. Orang yang membawa kegaduhan adalah anak iblis. Dan kita harus sadar. Saya tidak mau dipakai iblis. Untuk membawa kegaduhan. Dunia sedang penuh kegaduhan. Saya anak Tuhan. Seperti doa Bapa kami kita yang berkata. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya mau tanya, di sorga ada kegaduhan? Di sorga ada kekacauan? Di sorga ada kebencian? Di sorga ada kepahitan? Di sorga ada pengkhianatan? Di sorga yang ada damai, kasih, sukacita. Itu yang harus kita bawa dalam hidup kita. Wow. Saya berdoa. Hari ini waktu sudah angkat cawan. Dan sudah angkat roti. Saya berdoa. Itu menjadi materai dalam hidup kita. Tapi sekaligus tekad. Tuhan. Saya berjanji. Dengan tubuh yang terpecah dan darah tertumpah ini. Saya rindu menjadi pembawa damai. Karena sungguh. Damai Kristus dalam hidupku. Sungguh sangat dahsyat dan luar biasa. Dan yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Modal dasar kita menjadi pembawa damai. Karena kita didorong selalu. Untuk menghadirkan suasana sorga di bumi ini. Saudaraku. I know you love Jesus so much. Saya mengerti saudara orang Kristen. Saya mengerti saudara anak Tuhan. Saya mengerti saudara sudah ngalamin banyak berkat Tuhan. Pertanyaan saya. Sudahkah saudara siap membawa damai di muka bumi ini? Karena ini waktunya. Setiap anak-anak Tuhan menyadari. Tuhan. Yang Tuhan buat dalam hidup saya sudah cukup banyak. Ini waktunya. Untuk saya senantiasa. Menghadirkan suasana sorga. Di dalam kehidupan saya. Setiap mata terpejam. Setiap kepala tertundung. Yesus ku bangga padamu. Amin. Yesus kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Yesus ku bangga padamu. Yesus kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Sebelum kita terima perjamuan suci saat ini. Ini waktunya saya berdoa buat setiap saudara. Saya mungkin hari ini berkata, hatiku banyak luka, hatiku banyak kecewa, hatiku banyak sakit, hatiku banyak terkhianati. Sehingga akhirnya hidupku penuh kegaduhan.
Aku gak mau dipakai setan menjadi pembawa kegaduhan. Aku mau jadi pembawa damai. Meskipun aku disakiti, aku tidak membalas. Meskipun aku dilukai, aku tetap menghadirkan damai. Karena dunia dengan medianya sedang mau menciptakan berbagai kekhawatiran, kegaduhan, ketertekanan, kekacauan. Tapi aku hadir membawa damai dari sorga. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Istri, bawalah damai. Suami, bawalah damai. Adik-adik muda, bawalah damai. Hamba-hamba Tuhan, bawalah damai. Anak-anak Tuhan Yesus, ciri bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan ketika engkau membawa damai. Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berarti yang pertama, pembawa damai adalah orang berbahagia, karena dirinya menerima sukacita sorga. Tapi pada saat yang bersamaan hidupnya jadi berkat buat banyak orang. Tapi yang kedua, maka dia menerima berkat anak Allah yang luar biasa. Jika itu doamu, sebelum kita terima perjamuan suci, izinkan saya berdoa. Bapa, lihat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, untuk menerima anugerah kasih karunia berkat Tuhan. Penuhi kami dengan damai-Mu. Ampuni kami kalau kami penuh kegaduhan dalam hidup kami, dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam jiwa kami, dalam perkataan kami. Kami tidak mau dipakai setan untuk menciptakan kegaduhan. Karena dunia ini sudah cukup gaduh. Banyak rumah tangga sedang gaduh. Banyak keluarga sedang gaduh. Banyak pelayanan sedang gaduh. Banyak sesama orang Kristen sedang gaduh. Banyak sesama hamba Tuhan sedang gaduh. Dunia politik sedang gaduh. Di mana-mana sedang ada kegaduhan. Dalam nama Yesus, jadikan kami pembawa damai, pembawa kasih, pembawa jalan keluar, pembawa Injil Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan hari ini, waktu kami terima tubuh dan darah Kristus, biarlah kami didorong Tuhan untuk menjadi pembawa damai. Sebelum kami menerima tubuh dan darah Kristus, dan mau menyerahkan hidup kami, keluarga kami dalam tangan Tuhan, tuntun dalam kasih-Mu. Bahkan yang sedang sakit, sehingga waktu kami terima tubuh dan darah Kristus hari ini, kami menerima kesembuhan sempurna oleh tubuh dan darah Kristus. Bahkan di saat sebelum kami menerima perjamuan suci ini, kami membawa bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah umat mayoritas di bangsa ini. Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan dari sorga. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, polisi, tentara, Kapolri dan Panglima TNI, hakim dan jaksa, Tuhan dalam tuntunan Tuhan senantiasa. Anggota DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan-pimpinan kami Tuhan. Jauhkan dari roh keserakahan, roh kerakusan. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya. Tapi juga pada saat yang bersamaan, jauhkan dari dukun, paranormal, kuasa-kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin kami selalu takut akan Tuhan. Masa-masa pandemi ini juga kami doa buat para dokter, para suster, para brother, para tenaga kesehatan, petugas rumah sakit. Tuhan biar menjadi benteng terakhir untuk penanganan COVID-19 ini. Dan jika Tuhan berkehendak, hentikan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan bisa bekerja melalui vaksin, Tuhan bisa bekerja tanpa melalui vaksin. Sehingga di tengah proses vaksinasi ini, tidak ada kegaduhan-kegaduhan tertentu yang diciptakan hanya orang-orang yang berambisi jahat dalam hidupnya. Kasih-Mu menyelamatkan bangsa kami. Gereja-gereja di mana-mana tempat tetap memberitakan kebenaran, baik yang online maupun onsite. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang menerima firman dan siap untuk menerima perjamuan suci ini dikuduskan oleh Tuhan. Dan dipersiapkan untuk jadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kita naikkan pujian ini satu kali. Tubuhmu terpecah. Dan hambanya Bapak Pendeta Julius Antoni akan memimpin kita dalam tubuh dan darah Kristus. Dan saya akan kembali kemudian setelah perjamuan suci. Haleluya. Tubuhmu terpecah menyelamatkanku dari semua kutuk dosaku.
harapan. Ku terima kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam persekutuan dengan tubuh-Mu. Ku terima janji-Mu, mujizat-Mu dalam perjanjian dengan darah-Mu. Kita akan siapkan hati kita masuk dalam perjamuan suci. Saudaraku yang ada di rumah masing-masing, mari pegang roti di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita yang percaya mari katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita yang percaya mari katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dan ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti melebihi kepala kita dan mari kita bersama-sama berdoa dan mari ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, aku percaya melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku, perkataanku, keluargaku dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku telah disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak kena tumor, tidak leukemia, tidak pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Segala kelemahan tubuh dan segala kutuk penyakit telah diselesaikannya di atas kayu salib di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan, inilah tubuh Kristus yang terpecah bagi pengampunan dosa manusia dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat tubuh yang telah menyatu dengan tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tubuh yang terpecah menggantikan tubuh kami yang harusnya terpecah dalam dosa, dan Tuhan telah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu ambil cawan dan mari angkat melebihi kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah, sebab aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan lagi milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap.
melainkan dalam terang yang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Melalui darah Kristus yang tertumpah, aku percaya segala kuasa kegelapan telah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, tidak bisa disantet, tidak terkena guna-guna. Hidupku dipagari. Kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, pekerjaanku, usahaku, seluruh gerak hidupku, dan seluruh keluarga, serta masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, aku sudah bebas dari segala kutuk dosa, segala kutuk penderitaan, segala kutuk keturunan, segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Aku percaya hidupku berkelimpahan, aku tidak akan kekurangan, hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih segenap janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Dengan iman, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Kristus yang tertumpah untuk penyucian dosa manusia. Mari kita minum. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang telah menyatu dengan tubuh dan darah kami. Kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu. Saudaraku yang sakit, mari pegang dengan tangan kanan-Mu. Di mana tubuhmu sakit, imani, percayai bahwa tubuh dan darah Tuhan telah menyembuhkan engkau. Dimanapun engkau berada saat ini, percayalah bahwa segala penyakit, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya segala penyakit telah disembuhkan. Maka sembuhlah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhlah engkau. Segala penyakit dari kepala sampai telapak kaki dijamah dalam nama Yesus. Sembuhlah engkau. Seluruh organ dalam tubuh kita, kita imani, kita percaya, disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan saudaraku sekalian yang sakit COVID, hari ini aku perintahkan dalam nama Yesus, engkau dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus. Karena kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Mari saudara angkat tangan-Mu dengan segenap hati, bersyukurlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, naikkan pujian ini sebagai syukur kita kepada Tuhan. Yes Lord. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat lawatan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan.
Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat perjamuan suci. Dan kami bersyukur kami telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang telah memberkati kami lewat perjamuan suci. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Pak Julius, terima kasih buat pelayanan yang luar biasa. Haleluya. Kita sungguh diberkati lewat perjamuan suci, karena kita tahu lewat tubuh dan darah yang terpecah dan tertumpah buat kita, kita boleh menerima kuasa kemuliaannya. Karena Alkitab berkata, barang siapa yang mati bersama Kristus, dia juga akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita yang bersatu dalam kuasa kematiannya, kita bersatu dalam kuasa kebangkitannya. Yes, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah memuji-muji Tuhan, kita sudah menerima firman Tuhan, kita juga sudah diberkati lewat tubuh dan darah Kristus. Saatnya kita mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Saatnya kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan misi. Apapun yang Tuhan gerakkan buat saudara. Karena ingat, persembahan bukan sesuatu yang diwajibkan, tetapi bagi setiap orang yang mengerti saja, yang sadar bahwa kita tidak mau datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Karena kita menyadari bahwa kita memberi bukan supaya diberkati, tapi karena berkat Tuhan terlalu luar biasa buat kita. Kita siap memberi. Ayo kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengerti apa yang Kristus sudah buat sampai mati buat kami itu sangat luar biasa. Dan di hari Minggu pertama ini, saatnya kami mengembalikan perpuluhan milik Allah. Saatnya kami memberi persembahan syukur kami dengan sukacita. Dan saatnya juga kami mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan misi. Tuhan memberkati semuanya dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga mereka yang memberi karena mengasihi Tuhan dijauhkan dari belang pelahap, belang pengerip, belang pindahan, belang pelompat. Tapi diperintahkan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Yesus Kristus. Sehingga kami tidak akan pernah hidup kekurangan. Bahkan berlaku firman, anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi dan tidak akan pernah meminta-minta roti. Kami dijauhkan dari penipuan, kecurangan, kejahatan, dan kerugian-kerugian lainnya. Tapi ada selalu berkat-berkat ekonomi yang luar biasa dalam hidup kami. Kami siap memberi yang terbaik. Dan pada saat yang bersamaan juga kami berdoa untuk mereka yang mengelola persembahan ini. Sehingga diberikan hikmat sorgawi yang luar biasa. Sehingga Injil dapat terus tersebar, jiwa-jiwa dapat terus diselamatkan. Dan hamba-hamba Tuhan tetap dapat melayani dengan sukacita. Kami siap memberi yang terbaik. Kami siap mengembalikan perpuluhan milik Allah. Kami siap mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan misi. Di dalam nama Yesus yang siap untuk memberi yang terbaik, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di masa new normal ini persembahan secara dewasa, yaitu bukan lewat kantong-kantong persembahan, bukan lewat kotak-kotak persembahan, tapi kita memberi melalui scan QR bank, atau melalui M-Banking, atau melalui ATM, whatever saudara memilihnya, ya kan, atau melalui apa itu namanya internet banking, apapun caranya. Pokoknya saudara memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan melihat hati dan Tuhan melihat kesungguhan kita dalam memberi. Karena untuk memberi ada dua syaratnya. Yang pertama sukacita dan yang kedua sukarela. Dan bersama dengan saudara memberi, kita akan ikuti ministry update. Apa yang terjadi minggu kemarin dalam pelayanan gereja kita. Dan bagaimana kita mendukung banyak-banyak orang dalam pelayanan. Lalu juga kita ikuti atau church update. Apa yang akan terjadi minggu depan. Jangan bubar dulu karena saya akan kembali untuk doa pengutusan, doa penutup, serta doa berkat. Haleluya.
Kamu Hebat sudah turun di rumah industri Pulau BPD, dan suaranya beratnya 1,5 ton, dan ini ada genset dan 4 akan dipertimbangkan oleh gereja-gereja sesuai dengan nama yang kita ada. Oleh anugerah Tuhan, bantuan bencana untuk NTT dari Kamu Hebat memasuki tahap yang keempat, dan kali ini kita akan menuju ke Sumba Timur. Sedikitnya ada 5.000 unit rumah penduduk di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi NTT, rusak diterjang angin kencang siklon tropis Roja pada Minggu tanggal 4 April tahun 2021 yang lalu. Sebagian rusak berat dan sebagian lagi rusak ringan. Pada tahap keempat ini, Kamu Hebat membagikan sembako berupa beras 1,5 ton, genset untuk gereja-gereja yang masih terputus arus listriknya, dan Kamu Hebat juga akan membedah rumah warga yang rusak akibat diterjang angin kencang siklon tropis Roja. Sekretaris Bidang Pekabaran Injil Gereja Betel Indonesia, Bapak Pendeta Harisung akan melaporkan langsung situasi terkini dari Waingapu, Sumba Timur. Hari ini saya ada di wilayah apa namanya? Tambaniru. Jadi di belakang sana itu jembatan lama yang kemarin rubuh. Nah, ini rumah yang akan dibangun oleh Kamu Hebat dan pindah ke depan itu. Harapannya supaya melalui pelayanan Kamu Hebat, ibu sama bapak ini yang punya rumah boleh mendapatkan rumah yang baru layak di tempat. Kami bersyukur kali ini reporter Kamu Hebat memberikan laporan pelayanan bedah rumah di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Beberapa hal yang menjadi kendala sehingga baru beberapa hari ini pendistribusian bahan oleh karena sulitnya pengadaan kayu di tempat ini. Karena itu ada 7 rumah yang akan dibangun. Mohon dukungan doanya sehingga ke-7 rumah ini dapat selesai. Kami percaya bahwa anak-anak Tuhan bahkan non-Kristen juga ada di sini, akan juga kita tolong supaya pekabaran Injil terus berjalan. Akhirnya segala kemuliaan hanya bagi Dia saja. Tuhan Yesus memberkati. Pendeta Harisung, reporter Kamu Hebat, melaporkan dari Sumba, Nusa Tenggara Timur. Ini ada rumah yang rata sama rumah yang itu tuh. Jadi Kamu Hebat akan membantu rumah ini biar Kamu Hebat menjadi berkat. Ya, amin. Kita sama-sama katakan, Kamu Hebat. Di kota Ojo yang terkena dampak bencana, mereka tetap bersuka cita Sementara itu di Oe Sau, Kupang Timur NTT, tim Manguni 86 menghibur, memberikan semangat, bermain, dan bersuka cita bersama anak-anak korban banjir, sekaligus membagikan makanan untuk anak-anak yang hadir dalam acara tersebut. Dari Soe Timur Tengah Selatan, tim Kamu Hebat dan tim dokter Gereja Betel Indonesia kembali membagikan sembako dan mengadakan pengobatan gratis. Ada 125 orang yang dilayani dalam pengobatan gratis tersebut, dan Kamu Hebat pun membagikan 100 paket sembako. Karena itu, Kamu Hebat menyampaikan terima kasih atas setiap dukungan, doa, dan semua dukungan dalam bentuk apapun yang saudara berikan untuk program Kamu Hebat Peduli ini, dan mari kita terus dukung untuk program Kamu Hebat Peduli ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak badai siklon tropis Roja. Kamu hebat.
Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat kami dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center adalah sebuah kebanggaan dan kehormatan. Kami boleh tetap melayani Tuhan sampai sejauh ini. Dan kami hanya berkata, segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, tapi dipakai Tuhan. Bergandengan tangan bersama dengan jemaat sekalian untuk dapat berbuat banyak bagi kerajaan sorga. Haleluya, haleluya. Saya sebagai gembala dan hari ini didampingi oleh pemuji-pemuji yang luar biasa. Ada Meta, ada Ella, dan juga ada Pendeta Julius Antoni yang tadi memimpin perjamuan suci, dan juga tim musik yang luar biasa. Kami bangga bersama dengan saudara hari ini, dan saya percaya banyak hal dahsyat yang kita terima hari ini. Amin. Haleluya, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu Tuhan, ingatkan kami terus akan firman-Mu. Karena suara hamba-Mu berhenti saat ini. Tapi suara firman-Mu akan terus terngiang-ngiang dalam kehidupan kami. Untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Tapi berjalan terus dalam kehendak Tuhan. Sehingga orang dapat melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kamu tidak miring ke kiri dan miring ke kanan, hidupmu diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik, tidak menjadi ekor tapi dipimpin menjadi kepala. Ingatlah, jadikan Kristus sebagai gembala agung kita. Maka melewati lembah kekelaman sekalipun kita tidak takut bahaya. Galanya dan tongkatnya menjadi penghiburan buat kita. Haleluya. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu dan anak-anak. Hormatilah, taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, urapan, hikmat, penyertaan, tuntunan, karunia-karunia, serta buah-buah Roh Kudus akan terus menyertai kita. Mulai saat hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat hari ini. Sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Kiranya Tuhan memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Kami terima dengan iman. Dalam hidup kami, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Kami terima dengan iman dalam hidup kami. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ibadah Minggu penuh berkat, penuh mujizat di hari Minggu pertama di bulan Mei yang disertai dengan perjamuan kudus hari ini sudah selesai. Dan saya Gilbert Lumoindong sebagai gembala dari Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center bersama dengan pemuji-pemuji yang luar biasa. Ada Meta, ada Ella, ada tim musik yang luar biasa. Mengingatkan buat setiap saudara sekalian, Yesus tetap Tuhan yang mengasihi saudara. Jangan khawatir untuk apapun, karena bersama dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Selamat hari Minggu, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya.